Di ujung timur Indonesia di perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Papua New Guinea, terletak salah satu kampung yaitu Kampung Ninati Distrik Ninati di mana juga berbatasan langsung dengan Papua Pegunungan dan Kabupaten Boven Digul, Papua Selatan. Jaraknya tidak jauh dari pos lintas batas Negara Kesatuan, PLBN, Yetetkun, di mana tempat ini menjadi tujuan utama kedatangan Wakil Gubernur Papua Selatan Paskalis Imadawa. Pemakaian mahkota sebagai simbol. Senin, 28 Juli 2025. Pagi itu, Wakil Gubernur Papua Selatan Paskalis Imadawa didampingi Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat Agustinus Joko Guritno, bersama tim menuju Bandar Udara Mindiptana dalam rangka kunjungan kerja sekaligus menghadiri undangan acara Sakramen Krisma Masyarakat di Distrik Ninati. Tepat pukul 8.22 waktu Indonesia Timur dengan menggunakan pesawat MAF, yang dikemudikan oleh pilot berkebangsaan asing itu, take off dari Bandara Mopah menuju Mindiptana. Dalam hening kabin dan deru suara baling-baling, pesawat terbang melintasi langit. Nampak dari kejauhan keindahan hutan tropis membentang luas dan sungai yang berkelok seperti tak ada ujungnya. Kurang lebih 1 jam 23 menit berada di atas udara. Akhirnya pesawat mendarat mulus di lapangan terbang Mindiptana, sekira pukul 9.45 waktu Indonesia bagian timur. Terlihat penyambutan secara adat suku Muyu, yang merupakan suku asli di wilayah tersebut. Diiringi tabuhan tifa, Wakil Gubernur diberi pengalungan tas tradisional Papua yang disebut noken oleh Wilhenus Binggian, salah satu pengurus Dewan Gereja Paroki Kristus Raja Mindiptana, dan juga kepada Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat Agustinus Joko Guritno. Langit Mindiptana pagi itu cerah, berawan, namun pancaran sinar matahari tak terasa membakar tubuh. Perjalanan dilanjutkan menuju Kompleks Paroki Kristus Raja Mindiptana, tempat yang disiapkan panitia kegiatan. Perjalanan belum terlalu jauh dari lapangan terbang Mindiptana, deretan beberapa mobil yang ditumpangi Wakil Gubernur dan rombongan berhenti sejenak dikarenakan jembatan baru diperbaiki. Kendaraan roda 4 yang membawa rombongan berhenti lantaran harus menunggu warga memindahkan papan untuk menutup beberapa bagian pada jembatan yang dianggap sudah tidak layak. Usai dirapikan, perjalanan kembali dilanjutkan jalan ke Kompleks Paroki Kristus Raja Mindiptana. Saat tiba, para biarawati langsung menyambut kedatangan orang nomor 2 di Papua Selatan yang kemudian beliau langsung beristirahat di sini. Menjelang malam tepatnya jam 18 waktu Indonesia Timur, Wakil Gubernur sempatkan waktunya duduk bersama warga di teras Kompleks Paroki Kristus Raja Mindiptana. Di bawah cahaya teras lampu, satu persatu warga menyampaikan keluhan dan isi hatinya. Terlihat suasana yang penuh keakraban. Diskusi antara Wagub dan warga, salah satunya Markus yang mana beliau adalah tenaga yang dikontrak dalam proyek pembangunan pemasangan lampu jalan di Mindiptana. Proyek itu diinisiasi oleh Wagub Paskalis Imadawa. Lampu jalan itu sementara dikerjakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Papua Selatan. Pemasangan jalan itu bertujuan menerangi sepanjang jalan ke kampung-kampung. Atas aspirasi warga, Wagub Paskalis mengimbau agar seluruh pekerjaan dihandle oleh anak-anak asli Mindiptana. Itu sebagai bentuk pemberdayaan dan keterlibatan masyarakat lokal dalam pembangunan. Keesokan harinya di pagi yang cerah, Selasa 29 Juli 2025 Wakil Gubernur Papua Selatan, Paskalis Imadawa, bergegas meninggalkan Mindiptana menuju Kampung Ninati, Distrik Ninati, Kabupaten Boven Digul. Perjalanan yang memakan waktu 2 jam ini, melewati areal perbukitan dan bebatuan dengan tebing yang cukup curam. Tidak hanya itu, di tengah perjalanan Paskalis Imadawa disuguhkan pemandangan indah Gunung Koreom, yang merupakan kebanggaan masyarakat lokal di Boven Digul.
Perjalanan yang panjang itu memberikan kesempatan bagi wakil gubernur untuk mengamati kondisi masyarakat sekitar. Wakil gubernur sempat menghentikan kendaraan yang membuat seluruh rombongan mengikuti. Ternyata tampak seorang ibu yang dengan setia menjaga jualan mereka berupa hasil kebun yang terdiri umbi-umbian dan buah-buahan. Paskalis Imadawa dengan cepat dan tanpa basa-basi langsung menghabiskan dagangan mereka. Bukan karena kebutuhan, tapi sebuah bentuk penghargaan bagi masyarakat lokal yang mau berjuang mengelola tanah dan memanen hasil alam untuk kebutuhan keluarga sehari-hari. Setelah beberapa jam perjalanan, Wakil Gubernur Papua Selatan tiba di lokasi persiapan kegiatan. Ia langsung disambut oleh Pastor Fabi, pemimpin umat di Paroki Kristus Raja Alam Semesta Ninati dan Kepala Distrik Ninati Yohana Kuan, SSTP. Kemudian, Wakil Gubernur memantau secara langsung persiapan kegiatan, terutama kondisi gereja dan meminta penjelasan tentang kondisi di lingkungan sekitar Kampung Ninati. Salah satunya juga lapangan sepak bola yang sering digunakan oleh masyarakat dalam setiap kegiatan kampung. Wakil Gubernur juga memantau proses persiapan acara syukuran yang sementara dikerjakan oleh warga, dibantu oleh Satgas Keamanan Perbatasan. Terlihat hampir semua bahan baku terbuat dari bahan alami seperti tiang tenda, meja makan yang diikat menggunakan tali rotan. Setelah mendapatkan penjelasan, Paskalis kemudian memberikan dukungan bagi kelancaran kegiatan. Selanjutnya Wakil Gubernur menyempatkan diri meninjau aktivitas di pos lintas batas negara Yetetkun. Setibanya di PLBN, Paskalis disambut oleh Kepala PLBN, Ishak Mewet, yang memaparkan tata kelola dan aktivitas di perbatasan, termasuk akses jalan menuju batas negara dan zona bebas. Dalam kunjungannya, Wakil Gubernur juga menyoroti isu serius terkait peredaran barang terlarang, terutama ganja yang diduga masuk ke Indonesia melalui perbatasan Indonesia-Papua New Guinea. Wakil Gubernur meminta agar persoalan ini bisa diperhatikan, terutama soal barang terlarang. Ia berharap dapat segera ditertibkan. Keesokan harinya, 30 Juli 2025 di pinggiran Kampung Oso Distrik Mindip Tanah, tepatnya di Jembatan Kalikau, masyarakat mulai berkumpul untuk menyambut kedatangan Uskup Agung Merauke Bapak Monsinyur Petrus Canisius Mandagi, MSc beserta rombongan. Di antara masyarakat juga telah hadir Wakil Gubernur Papua Selatan Paskalis Imadawa dan Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat Agustinus Joko Guritno. Kedatangan Uskup Agung Merauke dan rombongan disambut dengan deruan pukulan tifa dan tarian adat suku Muyu. Uskup Agung kemudian melakukan doa bersama masyarakat setempat dan langsung rombongan menuju distrik Ninati. Uskup tiba di Kehikepan Mindip Tanah. Kami umat Paroki Kristus Raja Mindip Tanah dan seluruh umat Kehikepan Mindip Tanah mengucapkan selamat datang kepada Yang Mulia Bapak Uskup Agung Merauke di Kehikepan Mindip Tanah dalam rangka kunjungan kanonik Bapak Uskup Agung Merauke. Atas penyambutan yang diberikan oleh luar biasa Wakil Gubernur dan rombongan, Pastor Paroki, Pastor Kepikepan, dan seluruh masyarakat, seluruh umat yang ada di Kepikepan ini. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari sekalian diberkati dan dilindungi oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa
dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Dan kemudian dari sini masih ke Ninati untuk perayaan Krisma di sana. Setelah doa bersama, perjalanan dilanjutkan ke distrik Ninati dengan menempuh perjalanan sekira 2 jam. Disambut meriah oleh umat Katolik dan masyarakat adat di distrik Ninati dan beberapa distrik lainnya. Penyambutan dilakukan secara adat dan diarak oleh tarian dari 5 kampung distrik Ninati sebagai bentuk penghormatan dan sukacita umat atas kunjungan tersebut. Wakil Gubernur Paskalis Imadawa didamping asisten 1 Setda Provinsi Papua Selatan tampak turut serta dalam mengikuti dan mengamati prosesi adat tersebut sebagai bentuk penghormatan terhadap budaya lokal dan semangat kebersamaan. Uskup Mandagi pun membalas sambutan tersebut dengan penuh sukacita. Sebagai simbol. Selamat datangnya perwakilan dari Paroki Ninati. Selamat datang Bapak Gembala. Bapak Gembala yang telah datang. Bisa ganti, tapi kalau di sini umat telah menyiapkan kursi kebesaran kepada Uskup Agung Merauke yang ditandu atau dipikul oleh warga dengan diarak ke pastoran. Perwakilan umat stasi Santo Petrus Tembutka. Setelah tahapan panjang prosesi penyambutan adat, rombongan tiba di pastoran. Di sini Uskup Agung memberikan ungkapan sukacita atas penyambutannya yang sungguh luar biasa. Yang selanjutnya Uskup memimpin doa bersama. Dan Roh Kudus. Amin. Menjelang sore hari, terlihat umat mulai berdatangan dengan berjalan kaki dari berbagai kampung untuk mengikuti misa. Tepat pukul 16 waktu Indonesia Timur, iring-iringan peserta Krisma dan para petinggi gereja bersama pemerintah Papua Selatan mulai memasuki gereja Paroki Kristus Raja Semesta Alam untuk mengikuti misa sakramen Krisma. Ada 123 peserta Krisma yang mengikuti misa ini. Pelaksanaan ibadah dipimpin langsung oleh Uskup Agung Merauke Monsinyur Petrus Canisius Mandagi, MSC. Umat yang hadir dalam ibadah dengan penuh hikmat mengikuti misa tersebut.
Turut hadir dalam misa tersebut, Wakil Gubernur dan Asisten 1. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta. Di malam hari seusai misa, kegiatan dilanjutkan dengan acara syukuran yang bertempat di halaman Gereja Paroki Kristus Raja Semesta Alam Distrik Ninati. Dalam kesempatan ini, Wakil Gubernur menyampaikan pesan-pesan pembangunan kepada masyarakat. Yang patut saya sampaikan pada kesempatan ini, bahwa Ninati adalah potret Negara Kesatuan Republik Indonesia. TLBN sebagai simbol bahwa wajah NKRI ada di Ninati. Demikian juga wajah Keuskupan Agung Merauke paling batas, paling utara dan juga paling timur. Kiranya Ninati juga merupakan potret bagi Keuskupan Agung Merauke. Suka tidak suka, senang maupun tidak senang, maka saya mau katakan, ketika Ninati itu diperbaiki wajahnya, Papua Selatan juga akan menjadi cantik. Ketika wajah Ninati itu dipoles dengan baik, didandani dengan baik, maka NKRI juga akan ditonton oleh Papua Nugini sebagai gadis cantik dan molek berlian. Untuk pastoran, Telejo masih sementara dalam proses pembangunan. Kita provinsi bantu 250 juta. Kami untuk pemuda Katolik, anak-anak muda, kami dari pemerintah provinsi bantu 1 set alat musik, band. Ya, kemarin itu pastor paroki bilang katanya tuh biasa anak muda tuh jalan kaki jauh ke sana. Pagi-pagi mereka harus pulang untuk main band. Tapi upayakan minggu depan tidak lagi jalan kaki, kamu sudah ada alat band sendiri, 1 set. Dan kalau boleh band itu di sekitar gereja, jangan jauh-jauh dari gereja. Karena ini untuk pemuda Katolik. Acara ditutup dengan doa dan selanjutnya dilakukan pemotongan secara simbolis terhadap makanan khas tradisional suku Muyu yang disebut awon jok atau sagu sep. Makanan yang terbuat dari daging babi, sayur daun ubi, sayur pakis, daun petatas, sagu yang dibungkus dengan daun pisang dan kulit kayu kawat yang dimasak dengan cara dibakar. Wakil Gubernur diberi penghormatan dengan memotong awon jok terlebih dahulu dan diikuti oleh Pastor John Kandam yang mana beliau adalah suku asli daerah ini. Di penghujung acara syukuran ini, semua warga yang hadir disajikan dengan makan malam yang telah diatur penempatannya oleh panitia, sesuai dengan wilayah kampungnya masing-masing. Akhirnya Wakil Gubernur Papua Selatan kembali ke distrik Mindip Tanah untuk beristirahat dan persiapan pulang ke Merauke.